semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah Bapa, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in... Apa kabar? Happy Sunday, bisa katakan kiri kanannya. Happy Sunday, good to see you. Ya, kami mau welcome semuanya di ibadah kita hari ini bagi yang ada di New York, dan juga kami mau menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online streaming. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak, dan pasti Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Amin. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru semuanya ada jemaat yang setia, tapi kita ada welcome lounge di belakang. Bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk belajar lebih lagi, mengetahui jadwal-jadwal CG dan yang lain sebagainya, bisa mampir ke welcome lounge yang ada di pintu masuk. Pengumuman pertama, untuk Thanksgiving Retreat yang akan diadakan tanggal 28 sampai tanggal 30, yang akan dilayani oleh Pastor Judy, Pastor Debbie, dan juga our regional pastor, Pastor Mil. Pendaftaran masih dibuka. Untuk early bird akan ditutup tanggal 30, tapi setelah itu masih akan pindah ke harga normal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendaftarkan ke Thanksgiving Retreat, bisa scan QR code-nya. Pengumuman berikutnya adalah MSC.
kelas My Spiritual Journey 1. Pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 30. Kelas akan diadakan hari Sabtu tanggal 3 dan 10 minggu depannya. Dari jam 10 sampai jam 12. Kelas-kelas yang akan diajarkan adalah sebagai berikut. Ya, salvation, walking with God, resolving past sin bondage, dan baptism in the Holy Spirit. Dan beberapa pengumuman berikutnya, ini pergerakan RWC East Coast, akan ada CT-CT dan Premier Sunday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya kenalan yang tinggal di kota-kota yang akan saya sebutkan. Oke, sebelumnya mungkin career workshop ya. AOG akan mengadakan career workshop tanggal Juli 29 jam 7 malam melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk belajar lagi mengenai industri yang tertera di kaca, bisa join, sign up, dan juga bisa ada resume making session ya. Silakan bisa mendaftarkannya. Dan yang berikut adalah kegiatan-kegiatan kita bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tinggal di Scranton dan kota-kota yang akan saya sebutkan. Bila mengenal ada yang tinggal di situ, bisa juga mendoakan atau nggak rindu untuk ikut mission trip ke sana, bisa mendaftarkan diri juga atau ikut datang. Yang pertama adalah CT Scranton, Sabtu tanggal 27 jam 3 sore di Scranton. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Hari Minggunya tanggal 28 jam 6.30 ada di Atlanta, CT dilayani oleh Bapak Benjamin Aseari. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan yang berikutnya adalah our Premier Sunday Service yang akan diadakan. Nomor 1 adalah di Atlanta tanggal 4. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan yang berikutnya adalah juga di Scranton akan dimulai setiap ibadah setiap minggu pertama dan minggu ketiga di kota Scranton. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi mulai bulan Agustus, minggu pertama dan minggu ketiga akan ibadah Sunday Service jam 2.30 sama seperti yang di New York. Amin. Dan berikutnya adalah di Philadelphia akan ada juga Sunday Service yang ini setiap minggunya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, untuk jamnya jam 10 pagi. Ya. Nah, yang berikutnya tadi kan sudah ada Scranton, ada Atlanta dan Philadelphia, dan tidak ketinggalan mulai bulan September akan ada Sunday Service Premier setiap minggu pertama dan minggu ketiga akan diadakan di kota Austin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang berikutnya adalah juga di kota Tampa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, dan yang selanjutnya, puji Tuhan ya untuk kota-kota yang sudah Tuhan percayakan untuk gereja kita bisa rintis. Amin. Pengumuman berikutnya adalah prayer corner. Bagi setelah selesai ibadah, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan lebih lagi, bisa mampir di belakang. Bagi ada yang mungkin memegang sign prayer corner, bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikutnya adalah untuk CG. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tertanam di dalam Connect Group, ini adalah cell group kami, ada dari Monday sampai Sunday. Untuk jadwal lebih lanjutnya bisa menanyakan kepada yang bertugas. Dan yang terakhir, untuk persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara cash dengan menggunakan amplop yang ada di pintu masuk, atau juga bisa memberikan secara cashless dengan scan QR code yang ada di depan kaca Anda. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah, kita semua mau berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan sudah setia selalu menopang kami semua ya Tuhan, memberkati kami ya Tuhan, memberikan kami tempat ya Bapa untuk beribadah. Dan kami berdoa untuk semua kota-kota perintisan yang akan mulai bulan Agustus nanti, mulai bulan September nanti. Kami ucap syukur karena kami percaya banyak jiwa-jiwa di Amerika akan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Semuanya yang percaya katakan amin. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati,
maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Berikan tos ke kanan kirinya. Engkau sungguh baik. Coba tepuk tangan ya. Kita mau masuk ke gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Bersorak-sorak. Mari bersama kuatkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa, beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri, mengapi-apikan diri. Seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu ya. Gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji-Nya. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Mari semua bersama. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu ya. Gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan kita, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji-Nya. Kamu mau katakan tepuk tangan semua di atas ya. Kamu terus memuji Engkau Tuhan Yesus. Semua ikutin ya. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan,
Mari bersama. Semua siap melompat ya. Kita melompat. Kita melompat. Kita lompat semuanya ya. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu. Gerakan kakimu dengan yang gembira. Sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas. Biar apa? Biar segala yang bernafas. Katakan. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Kami mau terus puji Kau Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai semua yang untuk Tuhan sekali lagi. Semua bertepuk tangan ya. Karena kami mengecap dengan kebaikan Tuhan. Semua katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua tangan di atas. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami menyanyikan pada awal lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Lambaikan tangannya ya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kau yang mengasihi kami Tuhan. Selamanya. Selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya.
selamanya, selamanya. Semua katakan selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Teman, persilakan untuk duduk kembali. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu. Kami rasakan Roh Kudus-Mu ada Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari kita semua taruh tangan di dada dan katakan, hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Semua katakan, Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi. Mari jemaat saja katakan, Bapa. Segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Bapa segala yang baik. Kami mengundang semua untuk bangkit berdiri. Semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari sembah. Haleluya. Kami memuji Engkau. Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Haleluya Tuhan. Mau menyembah
kerinduan. Haleluya. Oh Tuhan, kan ku pandang Engkau di tempat kudus-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Oh, mari semua angkat tangan, kan ku pandang. Kan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagum dan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari sembah Dia. Syaralabaya masyandaranamaya mase. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yaralabaya masyandaranamaya masyaralala. Haleluya. Haleluya. Yaranamaya masandeaba. Syaralabaya masye. Haleluya. 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 Syaranamaya masanderanana. Yaralabaya masandaralabaralabaya mase. Yaranamaya masyakaralabaralabaralabaralaba. Enakaranamaya matakabasyandakaralalalalalalala. Yaralabaya masandeaba. Yaranamaya mase. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Syaralabaralabatakabasyandakaralabaralabaralabara.
Shena karana mata kaba syakara labara labara laba. Syakara labara 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 laba takaba syanda kara labara laba. Biar kau dapati setiap hati kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah bibir kami terus memegahkan Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami bisa memuliakan nama-Mu, memuliakan hati-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mau nyatakan bahwa kalau kami punya segala sesuatu yang baik saat ini Tuhan, semuanya karena dari Bapa. Tidak ada yang bisa menerima yang baik kalau bukan Bapa yang memberikannya. Dan kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, yang selalu mengerti isi hati kami, yang selalu memahami setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu membimbing kami, mengajar kami, menuntun kami. Terus perlengkapi kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang terus boleh bertumbuh, anak-anak yang mengerti isi hati Bapa. Ketika kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu keberadaan kami hanyalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Biarlah kami menjadi anak yang mengerti isi hati Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami, Roh Kudus akan membimbing kami, Roh Kudus akan berbicara di setiap hati kami. Kami mau perkatakan, kami mau tundukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang kami dengar itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami mau hardik segala kuasa jahat yang berusaha mengganggu kami. Kami mau patahkan segala kuasanya tipu daya iblis di dalam nama Yesus. Kami nyatakan tempat ini kudus, darah Yesus melindungi kami. Darah Yesus mengurapi kami dan menyertai kami. Roh, jiwa dan tubuh kami aman di dalam naungan tangan Tuhan. Dan semua seisi keluarga kami juga aman di dalam perlindungan kuat kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berbicara di hati kami. Semua yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, pada hari ini saya akan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Kalau saya mau beri judul khotbah saya pada siang hari ini, khotbah saya tidak akan khotbah sendirian pada siang hari ini. Nanti akan ada Ibu Gebi akan melanjutkan dari apa yang saya sampaikan. Saya beri judul khotbah kami, judulnya adalah Standing Strong Together. Ya, standing stronger together boleh juga lah, nggak apa-apa. Ya, standing stronger together, yes. Kita akan menjadi kuat ketika kita berdiri bersama-sama, kita bergandengan tangan bersama-sama, kita akan terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Begitu juga gereja ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema bulan ini, minggu lalu juga Bapak Benjamin Asehari sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa, menyampaikan tentang gembala berhati mulia, domba yang berhati gembala gitu ya. Dan hari ini masih dalam tema yang sama, tapi saya akan menyatakan bahwa ketika kita ada di dalam gereja ini, Gereja Mawar Sharon, Rose of Sharon Church ini, kita semua memiliki visi yang sama. Kita ada di tempat ini karena kita punya visi yang sama. Amin. Ya, bukankah firman Tuhan berkata tidak mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau nggak punya visi yang sama. Dan kita semua ada di dalam gereja ini karena kita punya visi yang sama. Amin ya. Dan kita ada hari ini, kita terus diingatkan, kita terus di encourage terus untuk bisa mengabarkan Injil. Kita terus diingatkan bahwa keberadaan kita hari ini adalah amanat agung. Kita ada di sini karena amanat agung Tuhan. Gereja ada ya. Seringkali saya sebutkan ini, tetapi itu yang menjadi peringatan bagi saya juga dan buat kita semua. Gereja Tuhan, Gereja Mawar Sharon atau Rose of Sharon Church New York ini ada hari ini ya. Tujuan gereja itu ada, tujuan gereja kita ini ada harus sama dengan seperti kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan, ya, bukan dengan hanya ingin datang lihat-lihat dunia, enggak. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan. Dan gereja kita hari ini, Rose of Sharon Church New York ini juga yang di mana-mana hari ini, menyapa juga yang ada di Austin, yang di Tampa, yang di Colorado, di Orlando, semua yang hari ini sedang join bersama dengan kita di online. Welcome home semuanya. Ya, semua gereja yang di Atlanta juga, semua gereja kita yang ada hari ini, ya.
bulan depan akan ada banyak yang terjadi ya. Di Scranton, Atlanta akan mulai ibadahnya 2 minggu sekali. Tadi di pengumuman dikabarkan diumumkannya yang di bulan September itu dimulai Tampa dan Austin ya. Padahal sebenarnya belum, tetapi mungkin itu perkataan profetik ya. Yang diaminkan yang di Tampa dan yang di Austin ya, segera temukan tempatnya ya. It's okay. Yang nanti bulan September, awal September akan ada CT di Tampa. Yang bisa ikut nanti kita sama-sama berangkat gitu ya. Dan bulan depan di Atlanta, excited sekali, tanggal 4 Agustus di Atlanta dan Scranton akan mulai ibadahnya 2 minggu sekali. Ya, jadi semua gereja yang akan terus berdiri gitu ya. Semuanya harus punya tujuan yang sama. Dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Dia mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia mau menguatkan orang-orang yang lemah, yang letih gitu ya. Dan gereja itu harus dengan tujuan yang sama. Amin. Mari kita buka Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sampai sini dulu ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia melihat orang banyak yang hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dia melihat orang banyak itu banyak yang sakit, banyak yang terhilang. Dia melihat, Tuhan Yesus melihat bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus merasakan bahwa mereka semua itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyatakan dirinya bahwa Dialah Sang Gembala Agung itu. Dia mau mengembalakan setiap domba-domba yang terhilang, yang lelah, yang terlantar. Dan untuk itulah gereja kita ada hari ini. Katakan kepada kiri kanannya, untuk itu kamu ada. Untuk mengembalakan yang lelah. Ya, jadi kita ini ada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini gereja Tuhan. Kita ini tubuh Kristus. Ya, kita harus tahu mengapa kita ada hari ini. Gereja Tuhan ada hari ini. Gereja kita ada hari ini. Hari ini ada di New York. Tadi pagi ada CT di Philadelphia. Ya, Pastor Ogi ada di Pastor Togar. Tadi pagi ada ibadah CT di Philadelphia. Dan bulan-bulan berikutnya akan ada begitu banyak ibadah. Kita perlu Anda semua untuk bangkit. Amin. Ya, saya ngatur jadwal ibadah. Siapa yang khotbah? Saya mulai kebingungan. Siapa yang Pastor jadwalnya udah mulai double. Ini kok Ogi ada di LA, ada juga kemarin ada juga di Philadelphia, gimana nih ya gitu ya, nggak bisa dibagi dua. Kemudian di Atlanta siapa, di Scranton siapa, di Austin nanti siapa, di Tampa nanti siapa, ya. Yang di New York siapa, bye-bye gitu nggak ya? Nggak ya, jadi kalau hari ini nanti saya akan didampingi oleh CGB, nanti bulan depan juga akan ada hambanya yang luar biasa, juga saksikan siapakah dia gitu ya. Jadi bulan-bulan berikutnya akan bermunculan ya orang-orang yang diurapi Tuhan, percaya bahwa kita semua diurapi Tuhan, amin. Ya, gereja harus ada, gereja itu ada karena punya tujuan yang sama dengan Tuhan. Ya. Mari kita buka juga, saya kayaknya enggak, apakah saya sampaikan, kalau enggak saya bacakan aja Filipi 2 ayat 5. Ya, Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita ini sebagai gereja Tuhan, kita ini harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti apa yang Tuhan Yesus miliki. Kalau Tuhan Yesus datang dengan tujuan mengasihi orang-orang yang terhilang, yang terlantar, yang tidak tergembalakan. Ya, begitu juga kita harus mengerti sebagai gereja kita harus punya isi hati Tuhan. Kita bukan cuma sekedar domba, ya. Kita sudah menjadi domba-domba yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah domba-domba yang baik. Saya sungguh bersuka cita menjadi gembala di tempat ini, di gereja ini, mengembalakan Anda semua domba-domba yang baik. Dan kerinduan kami ya dengan suami. Saya percaya bahwa ketika saudara ingat, kalau masih ada yang ingat momen pertama kali ketika kami datang, Pastor Togar berkata, kami ada di sini bukan untuk membuat kami besar. Saya ada di sini, kami datang bukan tujuannya bukan untuk membuat diri kami besar.
Tetapi kami datang ke tempat ini, saya dan suami berkomitmen untuk membangkitkan Anda semua menjadi orang-orang yang besar. Amin. Saya rindu melihat nanti Stephen, Jasmine, Ko Rudy, semuanya di sini. Ko Kim Shu, ya, yang sudah punya tampilan yang mirip dengan Pastor Philip. Ya, Ko Timotius, Ci Susan, semuanya. Ya, bangkit orang-orang yang diurapi Tuhan, berdiri di tempat ini, memimpin jemaat Tuhan, memimpin domba-domba yang lain untuk menggembalakan orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar. Mereka semua bagaikan domba tidak tergembala. Siapa yang punya isi hati Tuhan untuk mengembalakan? Kalau bukan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat apa kita ada di gereja? Setiap minggu kita datang, mungkin setiap hari Senin, hari Selasa, atau hari Jumat, hari Kamis kita datang CG. Datang CG-nya mungkin juga gak cuma seminggu sekali, ada yang datang CG setiap hari ada CG, semuanya ada yang datang terus gitu ya. Tapi kalau kita datang tapi kita tidak punya bisa mengambil pikiran dan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak, itu sama seperti anak yang tidak pernah bisa mengerti isi hati orang tuanya. Kita ini harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa kita bukan cuma sekedar dipanggil sebagai domba, tetapi kita adalah ketika kita menjadi dewasa di dalam rumah Tuhan, kita harus menjadi gembala yang punya hati yang mulia, hati yang tulus. Tidak ada yang lain keinginan di hati seorang gembala selain melihat anak-anak rohaninya bertumbuh, dipakai Tuhan bahkan lebih besar daripada dirinya. Kami gak masalah ketika nanti mungkin melihat Shane dipakai Tuhan lebih besar daripada kami, itu yang menjadi doa saya. Pakai Shane lebih besar, pakai Stephen lebih besar, dan Jasmine lebih besar untuk menggembalakan banyak orang. Pakai nanti mungkin di Scranton ribuan orang, Shane dan yang diurapi Tuhan. Stephen dan Jasmine menggembalakan anak-anak muda, ribuan anak-anak muda yang ada di New York. Silakan, kita sama-sama menggembalakan. Kita harus punya hati yang murni, mengasihi Tuhan. Ketika kita punya menaruh pikiran dan hati Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Poin pertama yang saya hanya akan membagikan satu poin, berikutnya saya akan serahkan, ya. Gembala berhati mulia haruslah memiliki hati yang selaras dengan hati Gembala Agung kita, memiliki hati Sang Gembala Agung itu sendiri. Ketika kita ini bukan cuma sekedar domba, katakan kiri kanan kamu bukan cuma domba, tapi kamu juga gembala. Ya. Kita harus menjadi seorang gembala yang mulai memperhatikan hati gembala itu bukan cuma sekedar, gembala itu bukanlah jabatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan jabatan kependetaan, bukan, tetapi gembala itu hati. Gembala itu berbicara tentang hati, bagaimana kita mengasihi orang lain. Ketika kita mulai mempedulikan orang lain di JG hari Jumat kemarin, saya juga sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan oleh saudari Vivi gitu ya. Dia menyatakan bahwa kalau kita mau punya isi hati Tuhan, kita bisa mengembalakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus mengerti bahwa kita ini harus bertumbuh. Kita ini seorang gembala harus bertumbuh, harus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman, mengisi kehidupan kita dengan semua yang baik yang dari Tuhan. Sehingga kita bisa akhirnya kita bisa merasakan isi hati Tuhan. Kita bisa melihat dan merasakan apa sih isi hati Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Sehingga ketika kita mengasihi, kalau kita punya isi hati Tuhan, kita mengasihi dengan kasih yang tulus, kita mengasihi gak pura-pura. Gitu ya, tema CG kita bulan ini, jangan mengasihi dengan kasih itu tidak pura-pura. Mengasihi itu bukan beban. Ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, itu bukan beban. Tetapi karena memang kita mengerti isi hati Tuhan. Mau seberapa besar, apapun pelayanan yang kita lakukan, itu gak ada artinya dibanding kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Mau kita melayani Tuhan sampai kapanpun, gak akan pernah bisa membalas pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kita. Milikilah hati gembala. Ya, kalau kita punya hati Tuhan, seperti apa yang dikatakan tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sama seperti ketika Tuhan Yesus melihat tadi, tergeraklah hatinya ketika dia melihat orang banyak itu. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat selanjutnya di ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu
mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini juga yang harus kita doakan. Kita harus bisa melihat bahwa tuaian itu banyak. Tuaian itu banyak. Masih banyak. Saya percaya bahwa masih ada, kalau Anda merenung sebentar, masih adakah teman-teman Anda semua, Bapak Saudara sekalian, yang hari ini yang Anda tahu belum kenal Tuhan? Apakah ada? Pasti ada. Tuaian itu banyak. Tetapi kita gak akan mungkin sanggup untuk menuainya sendiri. Kita perlukan gereja Tuhan. Bahkan gereja kita pun gak akan bisa sanggup untuk menuainya sendiri. Kita terus perlu bergandengan tangan. Terus doakan juga gereja-gereja yang lain. Karena masing-masing gereja punya bagiannya masing-masing. Masing-masing gereja punya bagiannya masing-masing. Tuhan akan mempercayakan setiap domba-dombanya kepada gembala-gembalanya. Kita nggak perlu curi-curi domba, karena semua domba itu milik Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa curi dombanya Tuhan. Siapakah kita bisa mencuri miliknya Tuhan? Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan itu menjaga kita sedemikian rupa supaya kita tidak terhilang. Dan kalau Tuhan mau mempercayakan kita di satu rumah, pasti Tuhan akan percayakan pada orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan pastikan kita menjadi pekerja-pekerja yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita layak dipercaya oleh Tuhan untuk dipercayakan jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya saya persilahkan Ibu Gebi untuk bisa melanjutkan. Silakan Cik Gebi. Beri tepuk tangan. Thank you Jenika kesempatannya. Memang betul ya, tuaian udah banyak, pengerja yang kurang, banyak domba-domba, butuh banyak gembala yang baru-baru yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan baca dulu di Keluaran 17 ayat 8 dan sampai 16. Saya akan bacakan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya bisa bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kita lihat di sini, ini kejadian pada waktu bangsa Israel diserang oleh Amalek. Dan Musa dengan yakin karena dia mendapat tuntunan dari Tuhan, dia mengatakan kepada Yosua, maju berperang. Saya akan naik ke atas bukit. Nah, di situ Musa ditemani Harun dan Hur. Dan dua orang ini yang selalu menyertai Musa selama di atas untuk berdoa dan mengangkat tangan pada saat bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Nah, di sini saya akan mengajak saudara untuk mengenal satu orang yang ada di sebelah Musa, Hur. Saya mengambil Hur di sini karena saya merasa Hur itu seperti keadaan saya, volunteer. Kalau di sini saya melihat Musa itu seperti gembala kita. Seperti kalau di sini Pastor Togar, Pastor Nike. Saya melihat
Harun itu seperti pengerja-pengerja yang sudah siap untuk berada selalu menemani pastor kita, gembala kita. Dan di sini saya melihat Hur itu adalah seperti volunteer ya, orang yang selama ini saya waktu membaca Alkitab saya tidak pernah mendengar nama Hur, baru di Keluaran ini. Dan saya membacanya waktu saya persiapan saya mencari kok nggak ada ya Hur ya. Tapi di sini di Keluaran ini kita membahas Hur. Hur namanya dikeluarkan. Hur yang selalu menemani Musa pada waktu Musa naik ke atas gunung dan berdoa pada waktu melawan ini. Jadi di sini saya melihat Hur itu seperti saya volunteer yang membantu pekerjaan gembala, visi gembala, dan saya ingin membagikan siapakah Hur ini. Di sini Hur itu melepaskan tongkatnya. Kalau kita tahu mungkin di sepanjang mereka di padang gurun itu banyak sekali mereka yang menggembalakan domba. Dan Hur ini maybe salah satunya ya. Kalau saya baca di sini semua itu penggembala di sana. Jadi setiap orang membawa tongkat. Jadi di sini itu dia membawa tongkatnya juga bersama-sama dengan Musa. Membantu Musa untuk naik ke atas gunung. Membantu Musa untuk berdoa, berperang melawan bangsa Amalek di sini. Kita melihat pada saat Musa mengangkat tangannya di atas. Dan Musa mulai terlihat penat. Di sini dikatakan di ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saya melihat di sini, Hur meletakkan tongkatnya, dan Hur membantu Musa untuk mengangkat tangannya. Di sini saya melihat, untuk menjadi seperti Hur, kita harus bisa meletakkan kepentingan pribadi kita. Kita meletakkan ambisi kita. Kita meletakkan segala yang kita punya. Dan kita maju untuk mendukung misi gembala. Itu yang saya dapatkan, saya tangkap ya setelah saya membaca ini. Kenapa dia bisa meletakkannya itu. Jadi di sini kita mau membantu mengangkat tangan pemimpin kita. Dengan itu kemenangan akan bisa kita dapatkan. Tidak bisa Musa berdiri cuma mengangkat tangannya sendiri kalau dia penat. Sedangkan kita tahu ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Amalek yang menang. Dan begitu Musa menaikkan tangannya, bangsa Israel yang menang. Dari situ Harun dan Hur dengan bisa cepatnya membantu Musa, meletakkan batu dan menopang Musa. Itu yang kita mau ya sekarang. Kita bisa melepaskan semua yang kita punya, ambisi kita, identitas kita. Kita mau melangkah untuk bisa mengadopsi visi gereja, mengadopsi visi gembala kita, dan kita bisa membantu pergerakan di gereja kita. Jadi di sini kalau kita tidak mau melepaskan identitas kita seperti Hur, pasti Musa tidak akan ada yang menopang kedua belah tangannya, dan pasti bangsa Israel akan kalah. Kemungkinan semua bangsa Israel akan habis, termasuk Hur. Di sini saya melihat keputusan untuk membantu gembala itu sangat penting sekali, karena banyak sekali tuayan-tuayan seperti yang sudah kita tahu, banyak sekali domba-domba, dan kita mau kita menopang gembala kita supaya misi-misi ini tercapai, misi Tuhan tercapai, misi Sang Gembala Agung tercapai. Kita mau melihat kemenangan seperti kemenangan di bangsa Israel. Kita mau melihat kemenangan itu menjadi kemenangan kita juga. Kegerakan kita ini sangat cepat sekali ya. Puji Tuhan, kita ROSI East Coast, kita ada misi 7 strong local church and 7,000 disciple. Jadi 7 lokal gereja yang strong dan 7.000 murid. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang akan mengembalakan?
seperti yang Jenika katakan tadi, kita semua harus ready mengembalakan semuanya ini. Karena tanpa bantuan kita, tanpa kita membantu mereka, mereka tidak akan bisa mengembangkan sayap ke kiri ke kanan. Dan kerajaan Tuhan sepertinya tidak akan bisa berkembang dengan cepat. Nah, karena itu saya mau semua bisa menjadi seperti Hur, gembala-gembala, meletakkan semuanya identitas kita, meletakkan semua ambisi kita untuk bisa maju terus membantu. Sama seperti saya juga kalau dipikir capek, ya capek. Kebetulan puji Tuhan tempat saya bisa dipakai untuk CG hampir setiap hari. Semoga semua tidak bosan yang datang ke tempat saya, lihat saya tiap hari. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu dipakai Eagle Kit gitu. Saya ada di situ hampir setiap hari sampai Jumat. Kalau dibilang capek fisik, ya capek fisik. Tapi saya merasakan ada sukacita yang luar biasa. Dengan saya bisa mengadopsi misi gembala saya bisa mencurahkan waktu saya juga untuk bisa melayani, untuk bisa memperbesar kerajaan Tuhan. Dan kalau saudara perlu tahu, ini ada saya kesaksian sedikit, saya sudah lama enggak ke gereja, 12 tahun. Dan pada waktu itu kakak saya yang namanya Erwin yang sudah di sini, lebih dahulu membantu perintisan di ROC New York. Dia bilang, saya masukkan nama kamu dalam doa, nama suami kamu. Ya, tinggal tunggu saatnya Tuhan, dia bilang gitu. Beberapa hari yang lalu kita ngobrol, dia mengingatkan saya. Dia bilang, saya taruh nama kamu di pohon, kalau kita tahu ada Christmas tree yang selalu di ujung. Dia berdoa untuk saya bisa kembali lagi ke rumah Tuhan. Itu kerinduan koko saya, kerinduan keluarga saya. Dan puji Tuhan, saya bisa ada di sini. Saya bisa ada di sini untuk bisa mengerti dan mengadopsi misi gembala. Sebelumnya saya cuma datang ke gereja, terus pulang. Kalau ikut CG-nya saya matiin karena saya masih kerja kan, sambil kerja saya turn off the cam-nya itu. Jadi cuma dengerin aja sambil saya kerja. Tapi suami saya marah. Kamu kalau mau ikut CG, kamu harus respect Tuhan yang pertama. Kamu harus respect Tuhan, kamu harus respect semua yang pelayanan di sana. Mereka tuh dipakai Tuhan untuk bisa membantu pelayanan Tuhan. Kalau kamu matiin kamera, itu kan gak bagus. Kayak kamu tuh gak respect ya. Oke, lebih baik kamu gak usah ikut. Kalau kamu memang gak bisa open cam, katanya. Oke, dari situ betul juga sih. Nah, jadi puji Tuhan juga setelah itu saya bisa mulai buka kamera karena saya ini orangnya terus terang nggak bisa ngomong, nggak tahu kenapa saya bisa berdiri di sini hari ini, nggak bisa ngomong, disuruh ngungkapin apa susah sekali. Tapi puji Tuhan sejak saya mulai rutin dan kembali itu terus bisa kegerak dan bisa mulai ikut pelayanan karena saya dulu juga usher, makanya saya di sini saya juga melayani sebagai usher. Karena itu yang saya bisa, melayani shalom, welcome, gitu aja. And then pelayanan saya itu setelah saya revival service bulan 5. Dan setelah saya bisa membawa suami saya kembali ke gereja juga. Karena seperti yang koko saya lakukan, saya juga masukkan nama suami saya. Satu nama aja saya masukkan karena saya rindu. Saya mau ke gereja itu dengan suami saya, gak enak duduk sendirian kalau sudah suami istri kan. Jadi saya berdoa, Tuhan rendahkan dia, lembutkan hatinya. Biarkan dia mau, biarkan dia bisa bersama saya ke gereja. Puji Tuhan, suami saya sudah kembali ke gereja. Semua anak-anak saya juga di sini. Ada kemenangan. Kita kan tahu ada satu orang di rumah itu yang dimenangkan Tuhan, pasti seisi rumah akan dimenangkan. Dan kita semua sudah ada di sini, kita mengadopsi visi gembala kita. Kita mau menjadi Hur, seperti Hur yang bisa menopang tangan Musa, menjadi seperti Hur
yang bisa membantu Musa, membantu bangsa Israel memenangkan peperangan melawan Amalek. Begitu juga dengan saya juga ingin sekali bisa membantu pergerakan ROSI di sini. Ini yang saya punya. Saya tidak ada yang mempunyai harta yang banyak, tapi saya punya diri saya yang mau saya kasih, mau saya serahkan. Makanya saya bilang saya ini seperti Hur, volunteer yang membantu kegerakan gereja kita. Jadi ini yang mau saya lakukan, menopang dan menguatkan pemimpin kita, mewujudkan misi dari gereja kita. Karena gak bisa, Pastor Togar dan Pastor Nika tidak bisa bekerja sendirian. Kita lihat Koben Kak Vera yang juga selalu menopang. Saya kepingin seperti mereka juga yang bisa menopang. Saya pikir-pikir apa ya yang saya cari selama ini. Dari Indo ke Amerika. Jadi hidupnya cuma monoton, kalau saya bilang kayak robot, pagi bangun kerja, pulang tidur, paginya bangun lagi, pulang tidur. Apalagi setelah 12 tahun saya tidak ke gereja, itu rasanya seperti seperti flat gitu. Tapi setelah saya bisa kembali untuk melakukan pelayanan ini, saya bisa kembali, bisa mengadopsi visi gembala kita, saya rasanya lebih alive gitu. Saya bisa bisa happy, karena saya bisa membantu orang lain, saya bisa membantu gembala kita, saya ingin membantu untuk melebarkan kerajaan surga. Jadi gembala kita tidak bisa berjalan sendirian, sama seperti Musa. Marilah kita menjadi Hur yang bisa menopang Musa, kita menjadi Hur yang bisa menopang gembala kita, karena pergerakan kita sangat cepat sekali, puji Tuhan, dan akan semakin cepat nanti September ini. Jadi kita harus siap-siap semuanya. Dari situ makanya saya invite semua bisa involve di pelayanan-pelayanan di gereja kita. Bisa involve kita, kalau semua nggak bisa yang besar dulu, yang kecil dulu, CG, yang belum ikut CG bisa daftar. Bukan bisa daftar, itu MSD ya. Yang ikut CG dulu, jadi di CG kita akan mulai pelayanan-pelayanan yang kecil. Dari situ nanti Tuhan akan memberikan kita yang besar lagi, akan dipercaya yang besar lagi. Saya juga nggak bisa apa-apa, sekarang saya bisa belajar, karena kalau saya merasa itu saya menjadi lebih berfungsi di sini, lebih berarti. Sama seperti Hur, kayaknya Hur kan tidak ada disebutkan siapa-siapa gitu. Tapi setelah dia bisa membantu Musa untuk menopang tangan Musa, meletakkan tongkatnya, mengangkat tongkat Musa, mengangkat tangan Musa, dan peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Sepertinya itu kan sangat besar sekali gitu untuk Hur. Hur itu bukan siapa-siapa, akhirnya dia mendapat urapan dari Tuhan. Ketika Hur mengangkat tangannya, Hur mendapat urapan dari Tuhan juga. Sama seperti kita. Kita mengangkat tangan kita menopang misi kita, misi gereja kita. Tuhan akan memberikan urapannya lebih besar lagi. Jadi jangan bilang tidak bisa. Seperti yang suami saya selalu katakan, saya bilang, enggak bisa ini. Enggak ada kata enggak bisa di kamus dia. Karena semua harus bisa. Orang itu harus mau belajar. Kamu bilang tidak bisa kalau kamu tidak mau belajar. Ya bilang gitu. Sama. Jadi siapa yang mau join CG, ayo join CG, kita semua banyak CG-nya setiap hari, kita mau melayani, saling melayani di CG. Jangan bilang tidak bisa, jadi host, jadi PAW, jadi yang bawa announcement, ada icebreaker. Kita belajar dari hal-hal kecil. Seperti Hul cuma menopang tangan Musa. Kecil loh itu, cuma menopang. Tapi itu sampai matahari terbenam, kita bayangkan kan, kita naikkan pujian aja ngangkat tangan 10-15 sudah capek, itu sampai matahari terbenam. Apakah kita bisa menjadi seperti dia? Bisa, asal kita mau. Kita minta urapan dari Tuhan, hikmat Tuhan, kita punya iman. Dari situ kita akan pasti bisa melangkah, kita bisa, hal yang kecil akan jadi yang besar nanti. Dari yang kecil itu nanti akan diurapi, bisa menjadi pelayan-pelayan yang besar, seperti yang Jenika katakan, bisa melayani di kota-kota lain, membantu pelayanan gembala kita. Dari sini kita harus menguatkan diri kita, iman kita, letakkan ambisi, dan semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Urapan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Mari kita lihat Keluaran 24 ayat
14. Saya akan bacakan. Keluaran 14 ayat 24. Keluaran 24 ayat 14. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Apa yang Hur dapatkan? Hur itu seperti dipromosikan oleh Tuhan di sini. Urapan Tuhan saat Hur menaikkan tangannya ke atas itu turun. Dan dia sekarang bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Musa juga untuk bisa membantu memimpin bangsa Israel. Dari orang yang tidak pernah disebutkan namanya, Hur disebutkan namanya lagi. Dia menjadi salah satu pemimpin di Israel. Di sini disebutkan, bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Namanya ditinggikan oleh Tuhan di sini. Seperti juga kita ini bisa mendukung gembala kita. Kita mau urapan Tuhan selalu turun atas kita, sama seperti Hur. Urapan Tuhan akan turun, kita akan mendapatkan banyak sekali keahlian, pengetahuan yang dilimpahkan. Dari situ kita akan bisa melebarkan pelayanan kita. Kita bisa membantu pelayanan kita. Kita mau juga membaca Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Di sini diceritakan dari sini urapan Hur itu tidak hanya berhenti sampai Hur aja. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Di sini kita mau lihat ya saudara, urapan Hur itu tidak berhenti sampai Hur saja. Kita pun ingin kan, urapan tidak berhenti sampai ke kita. Kenapa kita mau melakukan ini? Kenapa kita mau mengadopsi misi gereja, misi Tuhan, misi gereja kita, misi gembala kita? Kenapa kita melakukan kegerakan ke semua state-state? Kalau bisa ini Amerika berapa state? 50 state ya. Jadi semua ada ROSI di situ. Dan nanti kalau kita kirim anak kita sekolah di sana seperti yang Pastor Philip katakan, jadi anak kita ada di LA ada, di Seattle ada. Dan itu butuh gembala-gembala yang strong. Orang-orang yang strong seperti Hur, yang meninggalkan semuanya, kebutuhan pribadinya dia, ambisinya untuk mendukung kegerakan Allah. Kita mau seperti Hur, biar urapan itu tidak berhenti, biar urapan itu terus ke anak dan cucu kita. Kita tahu keadaan sekarang, keadaan dunia ini sudah enggak karuan semua ya, udah kayaknya enggak benar gitu untuk pergaulan anak kita, untuk kehidupan anak kita. Tapi kalau kita percaya, kita melakukan seperti yang Hur lakukan, urapan tidak berhenti. Urapan itu akan tetap mengalir ke kita, ke anak cucu kita. Itu yang saya yakini juga, urapan saya akan mengalir ke anak-anak saya, ke cucu-cucu saya. Jadi saya pun bisa damai gitu ya, enggak hidup penuh ketakutan seperti saya ini. Kadang anak saya kemana, takut mikiri anak, kemana ini. Tapi sekarang saya enggak takut, anak saya aman, karena mesti kemana AOG, gitu. Jadi aman. Jadi Bapak Ibu semua di sini, urapan itu tidak turun hanya sampai ke Hur, tapi ke anak cucu. Dan kita pun akan menjadi sama seperti Hur. Urapan tidak berhenti kepada kita, tapi kepada anak cucu kita. Kita mempersiapkan anak cucu kita juga, meneruskan misi-misi kita kepada anak cucu kita. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita bisa mengadopsinya, kita menjalankannya. Jadi kita harus bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa itu visi gembala kita, apa visi gereja kita. Kita harus bisa mengerti itu, mengadopsi dan menopang mereka, sehingga kita bisa menjadi gembala yang berhati mulia juga, seperti yang Jenika katakan, gembala berhati mulia yang selalu memiliki hati Kristus, Sang Gembala Agung. Saya pun juga kepingin menjadi seperti itu. Biarpun saya cuma bisa melayani hal-hal yang kecil, tapi selalu saya berusaha melakukan yang terbaik dari hati dan diri saya, melakukan yang terbaik. Bagaimana saya bisa mendukung gereja ini, bagaimana saya bisa mendukung kegerakan ROSI, bagaimana saya bisa mengadopsinya semua. Saya kepingin
mengajak semua juga seperti itu. Saya ingin visi saya pun juga sama, saya bagikan ke orang lain. Seperti saya juga di CG selalu saya bilang ke sponsor saya, ready semua ya, kita harus siap. Yang nggak siap, jangan bilang nggak siap. Nggak pernah ada kata nggak bisa. Kalau kamu mau dan kamu berusaha pasti bisa. Karena kita pun juga harus dari yang kecil-kecil ini latihan jadi besar dan kita bisa membesarkan kegerakan gereja kita. Jadi di situ ya, ada kemenangan di gereja Tuhan, ada kemenangan di dalam hidup kita dan generasi selanjutnya. Jadi kita mau hidup kita seperti Hur, mengadopsi visi Musa, sama seperti kita bisa mengadopsi visi gembala kita. Kita tahu gembala kita itu tidak bisa melakukan sendiri. Pada saat mereka penat, kita yang harus turun tangan. Kita yang harus mendukung mereka. Kita semua yang di sini, kita itu harus menjadi hur-hur yang baru. Hur-hur di zaman ini yang bisa mendukung Musa-Musa yang sudah Tuhan siapkan pada kita seperti Pastor Nika di sini. Saya tuh rindu bagaimana caranya ya. Kadang saya mikir bagaimana caranya saya bisa meringankan pekerjaan. Misalnya Pastor Nika ini kerjanya kok banyak gini, bagaimana saya bisa meringankan. Ada pemikiran seperti itu. Dan salah satunya saya tahu ya kita involve di gereja ini. Kita masuk ke pelayanan. Kita mengadopsi misi mereka, join CG. Jadi kita bisa memulai hal dari kecil, kita menjadi besar. Kita bisa menangkap visi ROSI East Coast, 7 gereja lokal yang strong dan 7.000 murid. Ya, kita akan menjadi gembala-gembala. Nggak tahu nanti kita akan dikirim kemana, kita harus ready. Itu 7.000 loh. Jadi satu set 1.000 ya. Satu set 1.000, saya Gosien sudah siap. Udah mulai kan, 1.000 loh Gosien. Sama, saya juga kepingin seperti itu. Jadi saya misal, kalau saya pun dipanggil Tuhan, saya sudah, apa yang saya impikan itu sudah terpenuhi semua. Jadi saya seakan-akan sekarang yang di pikiran saya itu tidak ada yang lain, kecuali bagaimana misi ini bisa berjalan, bagaimana ROIC bisa kegerakannya menjadi besar. Itu cuma yang ada di pikiran saya pribadi saat ini. Jadi saya mikir, tapi ada juga pemikiran, oh nanti kalau tahu-tahu ditugasin ke state lain gimana ya? Tapi saya yakin kalau itu memang dari Tuhan, Tuhan akan memampukan. Kita yakin dan percaya, right? Semuanya. Mari kita mengadopsi misi gereja kita menaruh ambisi kita mau mendukung misi pelayanan gereja ini. Sehingga gereja ini bisa kegerakannya menjadi lebih cepat lagi. Kita mau ada kemenangan di gereja ini. Ada kemenangan di gereja ini, ada kemenangan di hidup kita, ada kemenangan di anak cucu kita. Jadi kita menyiapkan hidup kita ini untuk hidup anak cucu kita, generasi selanjutnya. Cuma itu yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita. Kita mau mereka itu hidup juga bisa melayani Tuhan, bisa mengerti visi Tuhan, gak hidupnya sembarangan gitu ya. Jadi mari kita bisa menjadi hur-hur yang baru untuk zaman ini. Mari kita bisa membantu mengadopsi pelayanan gembala kita. Kita bisa menjadi volunteer, menjadi gembala yang berhati mulia, yang bisa menggembalakan. Banyak sekali domba-domba di sini, domba-domba banyak sekali, tuayan banyak, pengerja sedikit. Dan kita pasti bisa menjadi salah satu gembala dan salah satu penuai itu. Terima kasih. Thank you CGB. Saudara sekalian, saya nggak bayar CGB untuk apa yang dikatakan itu harus seperti itu, nggak ya, sama sekali saya nggak kasih apa-apa gitu ya. Jadi apa yang CGB sampaikan itu apa yang ada di hatinya, ya, apa yang dia rasakan, apa yang dialami. Dan saya bersyukur ditempatkan Tuhan di tempat ini dengan Anda semua. Ketika saya dan keluarga berangkat gitu ya ke New York ini, cuman kenalnya dari Zoom gitu ya, baru ngelihatnya, kenalnya sama Kak Vera, sama Koben gitu ya. Dan
belum pernah ketemu secara langsung. Pernah sempat sebelum saya berangkat, puji Tuhan, sempat ketemu sama Kak Vera Koben di Bali sebelum Stephen dan Jasmine pemberkatan nikah gitu ya. Sempat ketemu dengan mereka sekeluarga dan bersyukur bahwa saya percaya bahwa ketika Tuhan mengutus, Tuhan itu pasti akan memampukan dan memperlengkapi. Dan saya bersyukur di tempat ini ternyata bisa ketemu sama Shane juga, sama Lisha, sama CGB Koru dan keluarga, Ibu Rijen dan keluarga, semuanya yang punya hati yang sama untuk mengerjakan visi ini. Saya tahu saya nggak sendirian dan bertambah gitu ya, dan ketambahan. Tuhan terus mengirimkan orang-orang yang punya hati yang sama seperti ketika Nehemia membangun tembok, ada orang-orang ternyata yang datang dengan visi yang sama-sama membangun tembok bersama-sama, dan saya bersyukur hari ini Tuhan terus tambahkan gereja kita ya, nggak cuma yang di New York, juga ternyata ada yang terus bertambah di kota-kota lain. Semangat yang ada di New York ini terimpartasi, menular sampai ke kota-kota yang lain, yang sampai kota-kota yang lain pun juga punya kerinduan yang sama. Ayo, kalau New York bisa, New York itu memulai ibadahnya tanpa ada gembala. Saya belum datang, Anda semua sudah mulai duluan ibadahnya gitu ya. Dan yang lain pun mulai berpikir, gak ada gembala ya gak ada masalah, yang penting gerejanya dulu ada. Gereja itu siapa ya? Orang-orangnya, jemaat Tuhannya. Dan saya percaya bahwa gereja kita bertumbuh bukan karena kita. Tanpa saya pun, saya percaya gereja ini akan tetap ada. Tanpa saya pun, gereja ini akan terus berdiri. Tanpa saya pun, gereja-gereja ROEC yang ada di kota-kota lain akan terus berdiri, akan terus bertambah-tambah. Karena itu kerinduan hati Tuhan, karena itu visi gereja. Dan kalau saya masuk ke gereja ini, saya itu bersyukur sekali. Tadinya saya nggak punya visi apa-apa, tetapi ketika saya masuk di dalam gereja ini, saya diberi visi, saya diberi hidup. Ya, saya mengerjakan visi ini bukan karena saya bisa, tetapi karena kasih karunia. Bapak Saudara sekalian, kalau mau bagus-bagusan CV gitu ya, kalau mau belajar bikin CV ada workshopnya gitu ya. Tapi kalau mau bagus-bagusan CV, saya nggak punya CV apa-apa yang bisa dibanggakan. Tapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya tanpa kita pun, ya Tuhan bilang, kalau nggak ada yang mau muji Tuhan, batu pun bisa Tuhan pakai untuk memuji Tuhan. Kalau nggak ada kita pun, gereja kegerakan ini akan terus ada. Dan kalau kita ada hari ini, kita dengar firman Tuhan ini, kita tahu visi gereja ini, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid gitu ya, 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Kristus. Kalau kita adopsi ini di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara sekalian, yang untung itu kita. Percayalah, saya bukan lagi mengiming-imingi, tetapi saya sedang menyaksikan kehidupan saya. Tanpa visi ini, tanpa visi 1000 gereja lokal dan 1 juta murid ini, saya nggak mungkin ada di sini. Saya nggak mungkin bisa terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan pengertian dan hikmat untuk mengembalakan. Dan saya percaya kalau saya hari ini ada bisa melayani di dalam gereja ini, itu karena saya mau adopsi visi Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika tadi saya duduk, saya diingatkan Tuhan, Matius 10 ayat 39, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, nyawa di sini berbicara bukan tentang kematian ya. Tapi nyawa di sini berbicara tentang kehidupan. Barang siapa yang mempertahankan hidupnya. Ya, mari saya pengen kita semua ganti kata nyawa itu dengan hidup. Supaya kita bisa memahami lebih dalam. Barang siapa mempertahankan hidupnya, ia akan kehilangan hidupnya. Dan barang siapa kehilangan hidupnya karena aku, karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Ketika kita mempertahankan, tadi CGB bilang ketika Hur itu seorang gembala. Layaknya seorang gembala biasanya pasti punya tongkat. Ketika dia mau menolong Musa, memegang tangan Musa, mengangkat tongkatnya, Hur itu harus letakkan tongkatnya. Kalau dia nggak letakkan tongkatnya, dia pasti akan lebih susah, lebih berat. Dia akan pegang tongkatnya sendiri dan dia pegang tongkatnya Musa. Gitu ya. Tapi dia letakkan tongkatnya dan dia pegang tangan Musa, satu tongkat visi yang sama dipegang bersama-sama, ada Harun, ada Hur, ada Musa. Dan ketika mereka sama-sama mengangkat tangan, bergandengan tangan, berdiri kuat bersama, yang terjadi adalah sebenarnya ada karakter lain yang
Yang diceritakan di Keluaran ini, tadi ada Musa, Harun, dan Hur, tetapi juga ada Yosua. Ketika Musa, Harun, dan Hur bersama-sama mengangkat tangan, Yosua yang berperang melawan Amalek itu mengalami kemenangan. Yosua yang memimpin bangsa Israel itu mengalami kemenangan. Tapi kalau tangan Musanya turun, lelah, Yosua kalah, bangsa Israel kalah. Harun dan Hur akhirnya mengerti ketika mengamati, oh kalau tangannya turun kok ini ya kalah ya. Oh kita harus bantu. Ya. Harun dan Hur sama-sama menopang tangan Musa. Tetapi mereka letakkan dulu visinya, ambisi pribadi demi satu visi yang sama. Tetapi ketika Hur meletakkan tongkatnya, bukan berarti dia kehilangan hidupnya. Ternyata ketika dia letakkan tongkatnya, dia angkat tongkatnya Musa sama-sama, justru malah kehidupan yang berkelimpahan sampai ke anak cucu dia terima. Begitu juga kami, ya. Saya menyaksikan bahwa ketika saya meletakkan semua visi, ketika saya dipanggil sebagai full timer, ambisi saya, cita-cita, mimpi gitu ya, punya mimpi ini dan itu, akhirnya saya letakkan semuanya. Bisnis keluarga, bisnis pribadi yang dibangun, segala sesuatunya, rasanya baru dibangun kok ditinggalin gitu ya. Tetapi akhirnya kami dengan tekad yang bulat, serahkan hidup semuanya hanya untuk Tuhan. Tinggalkan semuanya. Kami pikir, orang memikir kalau kami sudah sepakat dengan iman, percaya bahwa kami nggak akan kehilangan apa-apa. Kelihatannya kehilangan, ya, melepaskan segala sesuatu, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kami bisa bayangkan. Ketika Harun dan Hur meletakkan tongkatnya, justru hidup yang seakan-akan diberikan, ya, nggak dipertahankan lagi. Hur itu nggak pertahankan lagi tongkatnya, dia letakkan tongkatnya, dia angkat tongkatnya Musa. Justru pengurapan yang Tuhan berikan kepada Hur bertambah-tambah, bukan hanya untuk Hur, tetapi untuk keturunan anak dan cucunya. Bagaimana anaknya dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait Allah, dengan diperlengkapi dengan segala macam keahlian dan keterampilan. Bapak saudara sekalian, apa yang kita bangun ini hari ini, percayalah, tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita bangun tidak akan hilang. Karena yang kita bangun, kita bukan cuma sekedar membangun gereja untuk hari ini, tapi saya mau kita semua membangun gereja ini untuk generasi berikutnya. Dan pastikan kepada anak-anak kita, ketika mereka nanti membangun, mereka menjadi pemimpin, mereka juga harus membangun bukan untuk diri mereka sendiri, bukan seperti Hizkia. Ya, kalau Anda tahu cerita Hizkia berkata, ada perkataan Hizkia ketika Hizkia dikasih nubuatan oleh Yesaya, dikatakan bahwa gara-gara kamu memperlihatkan semua hartamu kepada orang Babel itu, kamu akan lihat bahwa tidak ada satupun dari barang-barang yang kau perlihatkan itu tidak akan ada di tempatmu ini, semuanya akan dibawa, gitu ya. Tapi Hizkia berkata, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ya, dia nggak pedulikan keturunannya, dia cuma bilang asal damai dan aman aja di hidupku. Dia nggak pedulikan keturunannya. Anda lihat ceritanya anaknya Hizkia itu, ketika anaknya Hizkia memimpin, anaknya memimpin dengan jahat. Ya, karena Hizkia hanya mempertahankan hidupnya. Asal ada damai dan aman aja di hidupku. Tapi kalau Hur meletakkan tongkatnya, visi hidupnya dia letakkan, justru malah yang dipikirnya, nanti gimana ya anak-anakku ya kalau aku tolong Musa, aku nggak menggembalakan domba-domba lagi, aku malah bantuin Musa, apa yang aku dapat? Dipikirnya nggak dapat apa-apa, tapi ternyata justru ketika dia meletakkan segala sesuatu dalam hidupnya, dia mengutamakan apa yang menjadi visi Tuhan, justru malah keturunannya diurapi oleh Tuhan, jauh melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Begitu juga saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di sini, saya nggak bawa keinginan saya sendiri, tetapi saya terus mencari keinginan hati. Pastor Mil sebagai Bapak Rohani kami, Pastor Gembala regional kita semua, apa yang ada di hatinya. Saya dan suami berusaha untuk mencari tahu, berusaha mengerti apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Mengerti apa yang dia pikirkan. Gak perlu bikin dia susah, Pastor Mil itu sibuk sekali. Ya, gak cuma mikirin regional Amerika dan Kanada, tetapi di Surabaya juga dia adalah sekretaris sinode. Dia harus membantu Pastor Philip. Dia juga dipercayakan untuk membangun universitas.
ya University Teologi ya gitu ya, untuk dibangun di Surabaya. Banyak hal yang dipercayakan kepada Pastor Mil. Tapi kalau kami ada di sini, kami mau untuk mengerti isi hatinya, bukan memaksakan kehendak kami, tapi kami mencoba cari tahu apa yang menjadi kehendak hatinya, mimpinya apa yang dia mimpikan untuk USA dan Kanada ini. Kami mencoba untuk menopang dia. Ya, mari sama seperti Filipi 2 ayat 5 tadi, kita harus menaruh pikiran dan hati yang sama, apa yang ada di dalam pikiran Kristus, apa yang ada di dalam pikirannya Pastor Mil, apa yang ada di dalam pikirannya Pastor Philip. Ya, 1 juta, 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid ini visinya, bukan visinya Pastor Philip, tapi visi Tuhan yang diletakkan di hati Pastor Philip. Dan kita berusaha untuk mengerjakannya sama-sama. Ya, gereja ini terbuka untuk kita sama-sama mengerjakannya. Anda lihat bahwa ketika kita melayani Tuhan, percayalah, kalau orang dulu bilang jadi pendeta mau makan apa, tetap aja sih makan nasi ya, sampai ke Amerika juga makannya nasi, ya kan? Makannya nggak berubah. Justru ketika kita ada di rumah Tuhan, percayalah Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan, percayalah kita justru akan mendapatkan hidup kita ini berkelimpahan, lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Yang mau katakan amin. Tanya kiri kanannya, kamu mau enggak? Mau apa? Kamu mau jadi gembala yang berhati mulia gitu ya? Mau ya jadi gembala yang berhati mulia, menjadi volunteer yang berhati gembala. Kita sama-sama kerjakan visi ini bersama-sama. Banyak khotbah telah menanti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kerjakan ini bersama-sama. Mari saya undang para pemain musik, kita bangkit berdiri. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu sebagai respon kita kepada kebenaran firman Tuhan. Beri hidup kita untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Hidupku Bagi Kerajaan-Mu. Silakan Stephen. Penulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku, ku dengar kau memanggilku, untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. ku dengar kau memanggilku. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan.
permata kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu, ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaan emas perak dan permata kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu, ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaanmu. Sanda karala barala takaba syakara barala kena karana mata kaba syakara barala barala. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sampai akhir nafas hidup kami. Kami nyatakan hanya Engkaulah satu-satunya yang kami pandang, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami lihat, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami tuju ya Tuhan. Apakah artinya hidup ini tanpa Engkau? Apakah artinya hidup keturunan kami tanpa Engkau? Biarlah keturunan kami juga mempunyai Engkau, mempunyai hati yang takut akan Engkau. Ini kami Tuhan, kami mau berdiri, mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau berikan hidup kami di tangan Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami bawa seluruh kehidupan anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami di depan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Sama seperti Harun dan Hur mengangkat tangan menopang Musa. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Emas perak tidak ada artinya tanpa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan ini kami, ini hidup kami, ini hidup keluarga kami. Kami mau serahkan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami hanya untuk Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami untuk membangun visi Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami untuk membangun gereja Tuhan. Biarlah kami memiliki hati Tuhan, hati dan pikiran Kristus yang penuh dengan belas kasihan ketika melihat orang-orang banyak seperti domba yang tidak tergembalakan. Siapakah yang akan pergi untuk mengembalakan? Kami mau angkat tangan kami, ini kami Tuhan, ini kami utus kami. Hinakara nama takaba sakara labara labara labara. Hinakara nama takaba syandakara labara 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 labara. Hinakara nama takaba yama sandakara labara labara labara. Kami mewakili Tuhan semua gereja Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau nyatakan, utus kami Tuhan. Pakai kami untuk mengembalakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dan juga yang ada di online Tuhan. Lihat semua kami Tuhan. Jangan lupakan kami, jangan lupakan keturunan kami. Ingat kami seperti Engkau mengingat Hur dan keturunannya. Urapi kami Tuhan. Inakara nama takaba syakara labara labara labara. Inakara nama takaba syakara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman yang kami dengar. Kami mau meresponi firman Tuhan hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau mengaminkan. Kami mau menjadi pribadi yang mau menopang gereja Tuhan. Menopang visi gereja ini, 1000 gereja lokal, 1 juta murid.
2030 300 gereja lokal yang kuat, bahkan lebih cepat dari tahun 2030. Kami percaya Engkau akan menyatakannya. Bukan dengan kuat dan gagah kami nggak akan sombong, tetapi Tuhan yang akan mempermalukan iman kami. Bahwa sebelum 2030, 300 gereja lokal itu sudah berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan, Kau akan tambahkan pekerja yang akan membangun bersama-sama seperti Nehemia. Tuhan kirimkan orang-orang yang mau bergandengan tangan bersama-sama membangun tembok, membangun visi ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan tangan kami, eratkan Tuhan. Kami mau letakkan misi, visi pribadi kami, keegoisan kami. Tapi yang kami mau kejar adalah kebersamaan, kesatuan untuk membangun gereja Tuhan. Kami boleh berbeda-beda, kami berbeda latar belakang, mungkin ketika kami bersatu, kami berbeda pendapat, tapi itu tidak mengapa. Sudah biasa berbeda pendapat, tetapi kami mau menjadi yang luar biasa adalah walaupun berbeda pendapat, kami tetap bergandengan tangan dan bersatu. Kami nyatakan ROSC, East Coast, bahkan juga West Coast, semua USA, Kanada. Kami satu di dalam kegerakan, kami satu di dalam visi Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Kami satu saudara di dalam satu visi. Tidak ada yang bisa memisahkan kami ketika kami memegang visi yang sama. Kami akan bersama-sama bergandengan tangan melihat anak cucu kami membangun visi yang sama, dan itulah kelegaan kami, kemenangan kami melihat keturunan kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, bersyukur untuk firman-Mu. Berkati gereja ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami meteraikan setiap firman yang kami dengar hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Bapak saudara sekalian, terus doakan gereja kita bahwa minggu depan akan ada CT di Scranton, ya. Seperti apa yang tadi sudah sedikit disebut sama Cigebi, bahwa Shien dan Lisha juga nanti di minggu depan akan didoakan. Mereka akan menjadi PIC atau host pastor bagi Scranton. Sampai nanti Scranton punya gembala lokalnya sendiri, tapi saat ini akan diberikan kepada Shien dan Lisha untuk bisa membantu kami mengembalakan yang ada di Scranton, ya. Dan tepuk tangan, puji Tuhan. Dan berikutnya, saya percaya ketika Tuhan membangkitkan gereja-gerejanya, Tuhan juga sudah punya rancangannya. Tuhan sudah tahu siapa yang akan menjadi gembala-gembala yang akan diutus. Amin ya. Percaya bahwa yang di Atlanta jangan khawatir, yang di Tampa, Florida jangan khawatir, yang di Austin, yang di Toronto, ya jangan khawatir, Tuhan sudah punya rencananya. Kalau gerejanya saja sudah mau berdiri, Tuhan sudah ada di sana lebih dahulu. Amin. Dia Alfa dan Omega, dia tahu apa yang dia sedang kerjakan, dia akan menyediakan, dia bertanggung jawab atas kehidupan kita semua. Amin. Dan sebelum kita akhiri, kita juga akan berdoa untuk persembahan bagi Anda yang sudah mempersembahkannya, meletakkannya di kotak persembahan, tidak mengapa. Mari kita angkat tangan kita, yang belum boleh sama-sama angkat amplop persembahan kita mendeklarasikannya, karena kita mengerti bahwa kita memberi dengan sukacita, dan kita juga akan mendoakan. Setiap kali kita mendoakan persembahan, kita juga akan mendoakan Tuhan akan memampukan, mensupport segala sesuatunya untuk gembala-gembala, untuk misionaris-misionaris yang akan diutus ke setiap gereja-gereja lokal yang akan dibangun. Amin ya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati, kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami, karena Tuhan mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, dan kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami, sedikit apa yang ada pada kami, untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini semakin banyak gereja-gereja yang akan berdiri. Berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Atlanta nanti, yang ada di Scranton, yang akan berdiri di Tampa, di Toronto, di Florida. Tuhan, berkat-Mu di Philadelphia juga, berkat-Mu atas semua gereja yang akan dibangun. Tuhan akan mampukan, Tuhan akan cukupkan, bahkan Tuhan akan limpahkan, sehingga gereja-gereja yang ada boleh terus berdiri memenangkan jiwa, tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan kemampuan untuk bisa menjangkau, untuk bisa mengembalakan, untuk bisa menyelenggarakan ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu memberkati, menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kami percaya berkat-Mu juga menyertai kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Bapak saudara sekalian, Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu.
dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Diberkatilah hidupmu, apapun yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan perlindungan kuat kuasa dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa menyertai kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan yang manis ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Come on, hands up!